Shalom, Tuhan Yesus dan datang waktu pada hari ini, Rabu tanggal 17 Juni 2026, yang saya menelan Tuhan 1 Tawarik 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud. Untuk itu kemudian mereka mempersembahkan korban perkara dan korban keselamatan di hadapan Allah. Kemudian 1 Tawarik 16 ayat 43. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumah. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta Yesus Kristus, firman Tuhan mencapai kita semua, khususnya hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2020. Di firman Tuhan 1 Tawarik 16 ayat yang ke pertama, tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah, dipasang Daud. Untuk itu kemudian mereka mempersembahkan korban perkara dan korban keselamatan di hadapan Allah. Jadi tabut Allah juga adalah sama seperti diri kita. Baik tubuh kita adalah baik Roh Kudus, baik Allah. Ya, kalau gereja itu rumah Tuhan. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita yang berkenan kepada Allah, mempersembahkan korban-korban, ya, korban-korban keselamatan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus sebelum datang itu zaman Musa, ya, Nabi Musa itu mereka kalau ada yang berbuat salah mereka mempersembahkan korban bakaran, misalnya burung merpati, ya, domba, seumur 1 tahun yang baik, supaya selamatlah mereka. Demikian pada waktu Tuhan Yesus datang di perjanjian baru ini, ya, itu Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan darahnya. Dia mati di bukit Golgota. Jadi tidak perlu lagi pakai korban bakaran hewan-hewan lagi, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang suci mulia. Makanya kita hidup sampai hari ini. Ayat yang kedua, setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan. Jadi diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan, karena mereka mempersembahkan korban bakaran yang berkenan dan baik di hadapan Tuhan. Jadi diberkatilah mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, dan lain sebagainya. Dan damai sejahtera juga, karena mereka ingat akan Tuhan. Ya. Ayat yang ketujuh, kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara sekuatnya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Jadi menyanyikan syukur bagi Tuhan artinya lagu-lagu rohani. Ya, lagu-lagu rohani kita harus dengar. Ubah Bapak saya, kalau kita dengar lagu-lagu dunia, ya, yang tidak jelas, kita ubah menjadi lagu-lagu rohani kita dengar. Tidak usah lama-lama lagi, tidak usah sampai tua lagi, ya, mumpung masih sehat. Jadi ubah orang dunia menjadi orang rohani, kita ubah itu, ya, supaya hidup kita benar-benar nyata di dalam Tuhan dan kasih Tuhan nyata kepada kita. Ayat yang ke-8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Dan ayat ini juga berkaitan dengan Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa kepada Allah dan Bapa kita di surga. Jadi kita harus bersyukur, Bapak Saudara. Jangan main mengeluh-mengeluh. Ya, akhirnya Paulus Iblis bilang manusianya ya kan. Ayat 9, bernyanyilah baginya, bermusik-musiklah baginya, persiapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jadi segala perbuatan ajaib datangnya dari Tuhan, mujizatnya ya, datang dari Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya, sumber segala berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita hidup karena anugerah. Ayat yang 10, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi orang-orang yang bersuka hati mencari Tuhan wajib hari minggu gereja, menjadi pelaku firman, takut Tuhan, lahir baru, ya, jauhi kejahatan. Itu orang-orang yang sedang mencari Tuhan.
itu Tuhan membalas dia pada Tuhan. Ayat yang 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi kita cari Tuhan dengan wajahnya selalu. Karena dia sudah menebus dosa kita. Jadi kita harus cari Tuhan dimanapun kita berada. Ya, saudara-saudara yang saya cintai dan sekaligus. Kemudian di ayat yang 43, sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumah. Jadi Daud ini pulang, dia memberi salam kepada seisi rumah. Artinya salam, sukacita, dan sejahtera. Karena Tuhan pakai Daud. Jangan bawa saudara. Jadi Tuhan pakai siapa aja bisa. Tuhan lihat hati kita. Jadi manusia boleh lihat luarnya, tapi Tuhan melihat hati kita. 1 Samuel 16 ayat itu. Ya. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua pada khususnya hari ini. Di Rabu tanggal 17 Juni 2006. Di 1 Taurat 16 ayat tambah 3 ayat yang ketiga. Dan saya ingin lebih lengkapnya membacanya. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah rumah yang dipasang Daud. Itu kemudian mereka mempersembahkan korban makanan dan korban keselamatan di hadapan Allah. Ayat yang ke-43, sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumah. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.